Ibu, Paman Ju sedang melukis di sana. Dia mengubah kaligrafi menjadi gerakan. Dia sedang menulis. Tapi aku tidak bisa melihat apa yang dia tulis. Setelah lama aku mengamati. Dia sedang menulis Xiao Zuan. Kamu biasanya tidak suka membaca dan menulis. Secara alami kamu tidak bisa memahaminya. Sekarang, jenis apa yang dia tulis? Yang dia tulis adalah coretan liar Zhangsu. Coretan liar. Bahkan dewa pun tidak bisa menguraikan. Coretan liar dengan goresan yang berbelit-belit. Bagus. Guru, Anda luar biasa. Terima kasih. Paman Ju, kakak senior Ju. Anda tidak bisa disebut sebagai pahlawan. Orang yang hina. Hina itu hanya lelucon. Sebelum kompetisi kamu tidak bilang itu menggunakan senjata tersembunyi. Jika aku terluka oleh senjata tersembunyi tadi, aku akan mengakui kekalahan. Diam. Kak Ju, senjata tersembunyinya beracun. Ayo bagus. Ayo Paman. Sekarang kita dikalahkan oleh orang Mongo. Apa yang harus kita lakukan? Bagus. Kompetisi pertama dimenangkan olehku karena keberuntungan. Kompetisi kedua diperjuangkan oleh kakak seniorku Darba. Aku tidak tahu pahlawan mana yang berani bersaing dengannya. Ayo. Kak Jing, kita sudah kalah 1 ronde. Untuk 2 ronde yang tersisa kita tidak boleh kalah lagi. Biksu roda emas adalah untukmu yang menanganinya. Darba ini adalah untukku yang melawannya. Bagaimana bisa? Kamu tidak enak badan, tidak cocok untuk bertarung. Ya ibu, bagaimana jika kamu terganggu mual selama hamil? Nyonya Guo, orang Mongol ini melukai adik juniorku. Aku akan bertarung di ronde ini. Sekarang situasinya sangat mendesak. Kita hanya bisa mengambil langkah ini. Kak Wu, kamu harus berhati-hati. Bibi, kamu sudah lama tidak melihat Kuel. Kamu terlihat kurus. Tentu saja karena aku merindukanmu. Bagaimana denganmu? Berapa kali sehari kamu merindukanku? Aku merindukanmu setiap hari. Setidaknya 200 kali sehari. Hanya 200 kali. Tidak cukup, aku butuh 300 kali. 300 kali masih kurang. Aku memimpikanmu setiap malam. Aku mencium dahimu yang cantik, matamu yang mempesona, dan wajahmu yang halus. Berapa kali? Tidak terhitung. Aku juga ingin Kuer dalam mimpiku. Kamu sangat baik, Bibi. Siapa itu? Kamu tahu itu menakutkan bibiku. Paman Wu. Siapa yang memukulmu seperti ini? Mongolia. Samuel Yang Hatter. Kita telah memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Pemimpin aliansi bela diri. Haruslah tuan dari keluargaku. Anak siapakah yang melakukan ini? Apakah kamu? Kamu tahu itu menakutkan bibiku? Aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Datang dan sujud kepada bibiku 10 kali. Bocah kecil. Kapan giliranmu untuk bicara omong kosong di sini? Siapa yang kamu panggil Memanggilmu bocah kecil. Apa yang ingin kamu lakukan? Anak sialan, lebih baik kamu pergi dari sini. Atau aku akan kasar padamu dan jangan salahkan aku untuk itu. Siapa yang kamu panggil anak sialan? Anak sialan. Anak sialan, anak sialan. Pahlawan Guo. Kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Siapa yang memenangkan 2 pertandingan akan meraih kemenangan. Sekarang kita sudah memenangkan 2 pertandingan. Apakah kalian semua penjahat di dataran tengah? Yang tidak konsisten dalam perkataan tidak menepati janji. Dan memiliki reputasi yang tidak pantas. Apakah semua murid yang bertarung dalam pertemuan mewakili guru mereka masing-masing? Benar. Kita sudah memenangkan 2 pertandingan. Seharusnya menjadi tuan keluarga saya. Saya tahu kalian sudah memenangkan 2 pertandingan, tapi kalian belum mengalahkan kami. Kalian belum mengalahkan murid guru saya. Siapa murid guru Anda? Kamu bodoh sekali, tentu saja murid guru saya adalah saya. Kamu. Kamu berhenti bicara omong kosong. 3 ronde akan menentukan pemenangnya, yang akan mengambil posisi sebagai pemimpin aliansi martial. Bajingan.
Kalian mengalahkan kami dengan jumlah yang banyak. Apakah kamu pikir saya ingin menjadi pemimpin marshal? Saya sama sekali tidak tertarik. Siapa yang membuatmu membenci guru saya? Siapa gurumu? Dia dekat di sini. Lihat ke sini. Dia. Bagaimana? Cantik sekali kan? Anak sialan, kamu berani menggodaku. Aku akan mengambil Ayo. nyawamu. Teknik tongkat pukul anjing. Ron Gr. Kapan kamu mengajari QR teknik tongkat pukul anjing? Yang tidak akan diajarkan kepada orang lain kecuali anggota geng. Bagaimana mungkin saya mengajarinya? Ini sangat aneh. Guoer, jangan perlu sopan padanya. Bertarunglah dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun dia bukan tandinganmu. Apakah kamu berani bertarung dengan saya? Baiklah. Maka saya akan meminta semua pahlawan yang hadir untuk menjadi saksi. Hari ini saya akan mengambil nyawa anak sialan ini. Dia yang harus disalahkan karena membawa masalah pada dirinya sendiri. Tanpa ada hubungan dengan orang lain. Oke. Maka saya akan meminta semua pahlawan yang hadir untuk menjadi saksi. Hari ini aku akan mengakhiri dialah yang harus disalahkan karena membawa masalah hubungannya dengan orang lain. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih. Guoer, apakah kamu lelah? Tidak. Guoer, kemarilah. Kepala lu bawa tongkat pemukul anjing. Kamu harus menggunakan teknik tongkat pemukul anjing. Lambang dari geng pengemis saat aku akan mengajarkannya padamu untuk sementara. Kamu harus mengembalikannya setelah memukul anjing. Ya bibiku. Selain itu paksa dia untuk menyerahkan penawarnya. Lampiaskan kemarahan kita. Apakah kalian masih berkelahi? Apa yang kalian bicarakan? Aku beritahu kamu aku tidak akan melawanmu tanpa alasan. Kalau tidak, mari kita bertaruh sesuatu. Baiklah, bagus. Kalau kamu kalah, berlututlah di depanku dan sujud 3 kali. Panggil aku kakek. Kamu ingin dipanggil apa? Kakek. Cucu sayang. Brengsek. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak punya permintaan khusus lainnya asalkan aku menang. Bisakah aku dikalahkan olehmu? Berhenti bermimpi. Bagus, pertarungan yang hebat. Brengsek. Katakan. Siapa sebenarnya majikanmu? Apakah kamu tuli? Aku sudah mengatakannya lebih dari 800 kali. Dia adalah majikanku. 3 akan menentukan kemenangan. Kami sudah memenangkan 2 pertandingan. Pemimpin aliansi bela diri adalah majikanku. Bagaimana mungkin seorang gadis muda yang tidak berakal menjadi pemimpin aliansi bela diri? Karena kamu ingin melawanku seperti ini. Aku akan melawanmu dalam beberapa gerakan. Bagus. Bagaimana jika kamu gagal? Bisa bertahan dengan 10 gerakanku? Memang sudah seharusnya begitu. Apa yang harus kamu lakukan? Bibi, hati-hati dengan segala sesuatu. Ron Gr. Aku takut. Gadis muda ini bukan tandingan biksu roda emas. Karena Guoer bisa membiarkannya bertanding. Kurasa ilmu bela diri gadis ini harus lebih unggul dari Guoer. Sudah lebih dari 10 gerakan kamu masih bertarung. Kakak Jing, kamu baik-baik saja? Orang-orang bela diri di daratan tengah benar-benar hina.
Kalian mengintimidasi kami dengan jumlah yang sedikit. Aku tidak ada yang bisa dikatakan hari ini. Kepala Huang. Dia atau Kuo. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku mengagumi keahlian internal master yang luar biasa. Biarkan pamanmu minum 2 pil embun 9 bunga dulu, ya? Kakak Ju minum 2 pil embun 9 bunga. Racunnya tidak akan terpicu untuk sementara waktu. Nona Long, terima kasih atas bantuanmu, sehingga kita bisa menjaga reputasi orang-orang bela diri di daratan tengah. Kuo, dari siapa kamu belajar ilmu bela diri? Ilmu bela diriku dipelajari dari bibiku. Kamu tidak percaya? Ron Gr. Ilmu bela diri Nona Long dan Kuer berasal dari aliran yang sama. Kuo selalu licik. Tapi Nona Long ini tidak akan pernah berbohong. Nona Long, apakah kamu benar-benar mengajari Kuo ilmu bela diri? Ya, bagaimana menurutmu? Jajarkan dengan baik. Lalu siapa gurumu? Guruku sudah meninggal. Bolehkah aku bertanya tentang nama gurumu? Guru adalah guru. Nyonya Kuo wajar bagi orang-orang di dunia bela diri untuk menyangkal perasaan sejati mereka di sekte. Tidak ada lagi pertanyaan. Tamu masih menunggu. Saudara Wu benar. Ayo duduk. Ayo pergi Bibi. Apa kalian percaya? Mereka benar-benar guru dan murid? Guru tidak seperti guru, murid tidak seperti murid. Saya pikir mereka lebih mirip kekasih. Ayo. Silakan. Pahlawan. Hari ini berkat bantuan Saudara Yang dan pahlawan wanita Long. Konspirasi Mongol gagal dilaksanakan. Saya mengusulkan, bagaimana kalau kita berselang untuk mereka berdua? Luar biasa, ayo. Saudara yang silakan duduk. Bibi duduk. Ron Gr, kamu bilang sebelumnya bahwa Kuer karakternya tidak lurus dan seni bela dirinya lemah. Tak layak mendapatkan cinta Fuer. Bagaimana sekarang? Kali ini, dia telah memberikan kontribusi besar untuk dunia persilatan Tiongkok. Meskipun dia mungkin membuat kesalahan sebelumnya, prestasinya lebih besar daripada kesalahannya. Kali ini saya salah menilai. Saya sangat menyukainya. Apa pendapatmu tentang apa yang saya katakan padamu sebelumnya? Saudara Jing, ambillah keputusanmu. Ayo Bibi. Nona Long. Saya dan ayah Kuer adalah saudara sampah. Dua keluarga kami telah berteman selama beberapa generasi. Saya hanya punya satu putri, baik paras maupun kemampuan bela dirinya luar biasa. Jadi kami ingin menjodohkan putri kami dengannya. Karena orang tuanya sudah meninggal, terserah kamu untuk memutuskan. Acara ini, karena para pahlawan hadir, kami memiliki kebahagiaan ganda. Menetapkan pernikahan. Apa pendapatmu? Paman Kuo selalu diingat oleh Kuer. Tapi Kuer lahir dari keluarga miskin. Aku mohon Paman Kuo untuk menarik kembali perintah yang sudah dikeluarkan. Kamu adalah bagian dari kami. Jangan terlalu rendah hati. Tidak Paman Kuo. Untuk apapun yang kau minta padaku, aku bersedia melakukannya. Bahkan jika harus memanjat gunung pedang atau terjun di lautan api. Pernikahan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kukabulkan. Mohon maafkan ketidaktaatanku. Ini. Yang Kuo. Kamu pikir kamu siapa? Aku Kuo Fu. Tidak bisa menikah dengan pria sepertimu. Kakak Fu Fuer. Kuo, apakah Nona Long benar-benar gurumu? Ya. Apakah kamu bersujud melakukan upacara yang paling khidmat? Ya tentu saja. Kak Jing Fuer masih muda. Kamu tidak perlu khawatir tentang pernikahan. Hari ini adalah pertemuan para pahlawan. Mari kita bahas masalah utama pemilihan ketua aliansi. Mari kita kesampingkan dulu perasaan pribadi anak-anak kita untuk sementara. Rong aku hampir lupa urusan publik karena urusan pribadi. Nona Long, kita akan membicarakan tentang aneh. Aku akan menikahinya sendiri. Dia tidak akan menikahi putrimu. Maaf? Ini. Nona Long, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Kak Yang adalah muridmu? Ya.
Dulu aku mengajarkan ilmu bela diri pada Kuoer, tapi sekarang ilmu bela dirinya sudah sebaik aku. Aku penuh kasih sayang padanya di hatiku. Aku tidak ingin menjadi gurunya. Aku ingin menjadi istrinya. Aku pikir Kuoer tidak menyukaiku. Aku sangat sedih sampai hampir mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Kuoer benar-benar menyukai saya. Bibi jangan khawatir. Saya akan mencintaimu seumur hidup saya. Saya berjanji akan menikahimu. Ayo pergi Kuoer. Nona Long, tunggu. Anda adalah pemimpin aliansi bela diri. Rasa hormat dan dukungan publik. Anda harus berpikir 2 kali tentang ini. Saya tidak ingin menjadi pemimpin bela diri. Anda bisa mengambil posisi itu jika Anda mau. Jika Anda benar-benar ingin menyerahkan posisi ini kepada orang lain, Hong seharusnya yang mengambilnya. Bagaimanapun saya tidak akan mengambil pekerjaan itu. Kuoer, ayo pergi. Pergilah. Berhenti Yang Kuo. Anda menipu guru saya dan menghancurkan leluhur saya. Yang sudah mencengkeram hati saya. Hari ini, Anda berani melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang ini. Sebagai orang yang terhormat, saya tidak ingin Anda. Zhao Zijing, saya tidak ingin mempermalukan Anda di depan begitu banyak orang. Cepat pergi. Adik seperguruan Sen, ayo. Anda datang untuk memperkenalkan. Malam itu, dia dan Xiao Long Enve telanjang. Berhenti bicara, untuk tirai dan bumi sebagai alas. Mereka masih guru dan murid. Anda berjanji kepada saya dan menjamin tidak akan memberitahu orang kelima tentang itu. Saya tidak melanggar janji saya. Saya tidak memberitahu orang kelima. Ada orang ke-6, orang ke-7. Lebih dari 100 orang di sini. Mereka kakak seperguruan. Ayo pergi. Tunggu. Yang Kuo, Nona Long. Zhao Zijing melanggar sumpahnya. Dan bahkan saya merasa malu untuknya. Tapi Nona Long, sebagai pemimpin aliansi bela diri, Anda harus memberikan penjelasan. Kuoer, kenapa kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah? Tahukah kamu namamu diberikan olehku? Aku tahu. Tidak ada yang bisa terhindar dari membuat kesalahan. Perublah ketika melakukan kesalahan. Jika kamu tetap mempertahankan kesalahan itu, apakah kamu tidak mengecewakan harapanku padamu? Paman Kuo. Jika Kuoer benar-benar salah, Kuoer pasti akan memperbaiki kesalahan itu. Tapi guru dan aku, penuh dengan cinta dan saling menghormati, aku tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Kamu. Paman Kuo juga demi kebaikanmu. Kenapa kalian semua memandangiku seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu tentang kesalahanku. Nona Long adalah gurumu. Maka dia adalah orang yang lebih tua darimu. Kalian berdua tidak bisa memiliki ikatan cinta. Tahukah kamu, Bibi dan aku benar-benar saling menyukai. Aku katakan padamu, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku pasti akan menikahi bibiku. Jika kamu ingin menikahi gurumu, itu adalah pengkhianatan. Paman Kuo. Aku tidak menyangka kamu akan berbicara padaku seperti ini. Baiklah kalau begitu, jika aku menyebabkan jijik padamu, tebas saja aku sampai mati. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku lebih baik membunuhmu dengan satu tebasan. Daripada melihatmu membuat kesalahan. Ayo. Kamu kakak Jing, kakak Jing. Bersikaplah dengan baik. Kejuaraan bela diri yang begitu hebat berakhir kacau seperti ini. Kami akan mencari tempat lain karena aku tidak bisa diterima di sini. Pergi. Bibi. Kemana kita akan pergi sekarang? Kembali ke makam kuno. Ya. Meskipun di sini ramai, ada orang-orang yang tidak masuk akal di mana-mana. Lebih baik tenang di makam kuno. Itu masuk akal. Kalau aku bisa tinggal bersama bibiku di makam kuno seumur hidupku, aku tidak akan menyesal sampai mati. Benarkah kamu berpikir begitu? Aku merasa senang hanya dengan memikirkan kehidupan itu. Dulu di makam kuno, aku merindukan dunia luar yang makmur setiap hari. Tapi ketika aku benar-benar keluar untuk mengalami dunia yang sebenarnya, aku menemukan bahwa lebih baik kehidupan yang tenang di makam kuno. Orang-orang di luar makam tidak tahu apa-apa selain mengomentari orang lain. Berhenti bicara hal-hal ini, aku tidak suka mendengarnya. Karena bibiku merasa terganggu. Kuoer akan berhenti untukmu. Bibi, bagaimana pendapatmu tentang tingkat ilmu bela diri dari Biksu Roda Emas? Jelas luar biasa. Dalam ilmu bela dirinya, aku khawatir tidak bisa melawannya. Kalau kamu tidak menyelamatkanku dengan nekat. Aku tidak berpikir begitu. Bibi kamu adalah reinkarnasi bodhisattva. Apa yang bisa dilakukan roda emas atau roda perak terhadapmu kalau kita berlatih keras di makam kuno? Biksu roda emas pasti bukan lawan kita. Aku ingat, ketika kita sampai di makam kita tidak perlu keluar dan melawannya. Bab ke-7.
dari Sutra Hati Gadis? Aku ingat, kita menyusun gerakan, tapi gagal membuat pencapaian. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Aku tidak bisa memahaminya pada awalnya. Tapi hari ini, aku melihat pedang Kyuchuji dan mengayunkannya beberapa kali yang mengingatkanku pada satu hal. Apa itu? Maksud sebenarnya dari bab ketujuh adalah menggunakan ilmu bela diri sekte Quanzhen dan Sutra Hati Gadis secara bersamaan. Tapi bukankah Sutra Hati Sang Perawan dari Nenek Matriark dirancang khusus untuk melawan ilmu pedang sekte Quanzhen? Awalnya aku berpikir begitu, tapi sejak aku berpisah denganmu, akhirnya aku mengerti niat Nenek Matriark. Apa itu? Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Nenek Matriark dan Wang Chongyang belum bertemu selama puluhan tahun. Sulit dibayangkan kerinduan yang mendalam. Dia berharap bahwa dia dan Wang Chongyang, satu menggunakan jurus pedang perawan Gyao dan yang lain menggunakan jurus pedang Quanzhen, harus saling membantu, maju terpisah dan menyerang bersama. Benar. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Lebih baik kita menjawabnya. Aku menggunakan jurus pedang perawan sementara kamu menggunakan jurus pedang Quanzhen. Mari kita berlatih. Yang Guo. Sangat tidak sopan. Suatu berkah dia telah berlatih selama beberapa tahun bahwa guru mempertunangkan adik Fu kepadanya. Aku tidak menyangka dia menolak lamaran itu secara langsung. Sang Kecayak Mesakako. Kakak, apakah kamu berpikir begitu? Benar, selain itu, jika para pembuat onar mempublikasikan di masyarakat manusia yang rumit, mengatakan bahwa kakak Fu memaksa Yang Kuo untuk menikah, pada saat itu, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan noda itu dari namamu. Aku tidak tahu apa yang baik dari bajingan yang itu. Adik. Untuk kecantikan mencolok, seperti kamu pernikahan dengan Yang Kuo, seperti memasukkan bunga ke dalam kotoran sapi. Tentu. Yang Kuo, aku pasti akan menyelesaikan urusan ini denganmu. Kakak Fu. Aku memperingatkanmu, jangan mengikutiku, atau berbicara dengan ayahku, atau aku akan meninggalkanmu sendiri. Yang Kuo, aku tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak menyangka jurus pedang ini benar-benar luar biasa. Sama baiknya dalam menyerang dan bertahan, seolah menyatu dengan alam. Aku tidak tahu apakah jurus pedang yang saling mendukung benar-benar berguna. Tapi tidak apa-apa. Tidak akan ada efek negatif bagi kita untuk berlatih. Yang Kuo. Nona Kuo, ada apa? Aku mencari Yang Kuo, ini bukan urusanmu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kamu telah mempermalukanku berkali-kali. Dalam hal apa aku mengecewakanmu? Kapan aku mempermalukanmu? Kamu selalu melawanku. Sejak kita kecil. Setiap kali aku bicara, kamu pasti akan menentangku. Adakah yang sesuai dengan keinginanku? Kamu masih bilang tidak menghinaku? Itu namanya menghina? Belum lagi. Pada hari kejuaraan bela diri, kamu menolak lamaran di depan umum. Apakah aku benar-benar mengganggu? Aku memang minta maaf untuk itu. Tapi aku saat itu. Aku bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar ingin menikahi wanita ini, yang bernama Long? Ya. Tapi dia adalah gurumu. Dan kamu? Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Mundur. Aku akan memberitahumu. Jangan menghina bibiku. Yang Kuo, kamu tidak ada harapan. Aku ingin menggosok mataku untuk melihat bagaimana kamu membawa aib dan kehancuran pada dirimu sendiri. Dan bagaimana kamu meninggalkan bau busuk selama 10.000 tahun. Meninggalkan bau busuk selama 10.000 tahun? Aku akan memberitahumu. Aku tidak akan bau bahkan jika kamu bau. Kuo mengapa mereka semua mencegah kita untuk bersama? Bibi, dia selalu tidak masuk akal. Biarkan saja dia. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Saya benci kamu. Saya benci kamu. Saya benci kamu.
Nona Kuo. Kenapa kamu sendirian di sini? Terlalu sedih. Fuer pergi mencari Kuoer. Kenapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal? Itu kakak Fu yang tidak mengizinkan kami berlari liar. Kamu benar-benar berlari liar. Fuer sangat impulsif. Jika ada kemungkinan. Kak Jing, saya ini bela diri Guer, jauh lebih unggul daripada Fuer. Dia seharusnya baik-baik saja. Saya khawatir tentang Fuer. Ini berbahaya. Bagi Jao untuk berada di luar Tapi sendiri. apa yang harus dilakukan? Menurut kamu Ron GR. Baiklah kalau begitu. Saya akan membawa Big Wu dan Little Wu untuk mencari Fuer. Hati-hati. Ayo pergi. Pelayan, Datang. Saturday Kote. Baik. Bibi. Menurutmu kakak Fu akan pergi kemana? Anak nakal ini. Lihat Bibi. Guer. Bibi Kuo. Guer. Nona Long, senang bertemu denganmu di sini. Apakah kamu bertemu Fuer? Kuo Fu, saya melihatnya pagi ini. Ada apa? Bukankah dia kembali ke Villa Guiyun? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ke Fuer. Kepala Huang. Lepaskan aku. Sadari Fu Fuer lepaskan dia. Lepaskan aku. Ibu, tolong aku. Kepala Huang. Ini anakmu kan? Beberapa hari yang lalu, aku melihat putri kecilmu berpelukan di lengamu. Menikmati kebahagiaan. Apakah pantas disebut sebagai master sekte? Sejak kamu kalah dalam persaingan seni bela diri. Kamu menggetak seorang gadis muda. Apakah kamu tidak malu? Kamu kalah dalam kompetisi kemarin lusa. Tapi kamu telah menimbulkan akibat yang tidak perlu. Yang merusak moralitas masyarakat manusia yang kompleks. Selama kamu mengeluarkan penawar dari jarum beracun. Kita bisa memilih hari lain. Untuk kontes seni bela diri untuk memutuskan. Pemimpin aliansi dunia, seni bela diri Central Plains. Kamu lepaskan Sadari Fu dulu. Kami akan memberikan penawar segera. Kontes seni bela diri bisa dibahas nanti. Penawarnya ada pada yang Kuo. Tergesa-gesa membuat janji. Kepada pihak lain. Kepala Huang. Memberi makan senjata tersembunyi beracun. Tidak terbatas pada sekte kamu saja. Kamu melukai muridku. Dengan jarum beracun. Bisakah aku memasukkan beberapa paku beracun pada putrimu? Kamu beri aku penawarnya. Aku akan menyembuhkannya. Kata-kata tong kemelepaskan orang. Itu tidak semudah itu. Kamu. Kepala Huang. Datanglah ke Mongolia dengan kami. Kamu. Bibi ibu. Bibi kamu baik-baik saja, ibu. Duduklah kemari. Kepala Huang. Jangan takut. Kamu adalah sosok yang diakui. Ketika kamu tiba di Mongolia, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Kami akan melindungimu kembali ke dataran tengah. Setelah pemimpin aliansi dunia persilatan ditentukan. Kamu. Wu besar lompat melalui jendela dan lari. Cepatlah mencari gurumu. Lanjutkan patuhi kata-kataku, cepat pergi. Kalian berdua. Pergilah ke Mongolia. Bersama Kepala Huang. Paman Kuo dan Bibi Kuo, jangan biarkan aku jatuh cinta pada bibiku. Mereka ikut campur urusan orang lain, tapi mereka tidak berniat jahat padaku. Bibi Kuo terjebak dalam kesulitan hari ini. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Tapi musuh terlalu kuat. Kami tidak sebanding dengan biarawan ini. Bahkan aku dan Bibi semua terlibat. Aku tidak mampu menyelamatkan Bibi Kuo. Mengapa aku harus mengambil risiko? Nyawa aku dan Bibi. Lebih baik melapor ke Paman Kuo dan minta dia memimpin orang lain untuk datang menyelamatkan. Mengapa kamu menatapku? Kalian berdua. Jika tidak ikut dengan Kepala Huang, silakan pergi sendiri. Ilmu bela dirimu cukup bagus. Jaga dirimu dengan baik. Dalam 1 atau 2 dekade lagi, kamu mungkin tak tertandingi. Di dunia persilatan data Rentengga. Tapi sekarang ini pasti bukan kasusnya. Kamu pergi saja. Terdengar masuk akal. Yang Kuo, kamu tidak punya hati nurani. Kamu bahkan tidak melakukan apa bagaimana orang menyelamatkan kami dari kehancurannya. Cepatlah pergi ke ayahku. Untuk datang menyelamatkan kami. Sayangnya apa yang dikatakan si idiot. Benar. Jika kalian berdua pergi, akan ada masalah. Baiklah kalau begitu. Tinggal di sini kalian semua. Biksu tua. Aku punya penawar racun yang kau inginkan, sedangkan mereka tidak. Kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Kau bebaskan mereka dan tinggalkan aku. Lagi pula tidak nyaman untukmu, seorang biksu kekaisaran yang terhormat, untuk menyimpan banyak wanita di sekitarmu, bukan? Anak muda omong kosong saja yang keluar dari mulutmu. Ayo.
Kuoer. Kakak Fuer. Fuer, apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Bibi, kami akan melanjutkan dalam kondisi fisik yang lemah. Kau harus menjaga dirimu Apa sendiri. gunanya berlatih ilmu bela diri jika tidak mengamalkan ksatria? Fuer 100 kali lebih kuat darimu. Benar, kalian berdua benar-benar tak berguna. Kita harus turun dan melihat. Aku akan membantu kalian. Berhenti. Dengan kemampuan yang memprihatinkan, kamu hanya akan menjadi beban, bukan bantuan. Lalu apa? Ayo rancang solusi yang sesuai. Berdasarkan situasi yang ada. Kuoer, tangkap ini. Kuoer. Kekuatan super yang dihasilkan oleh dua pedang kita bila digabungkan jauh melampaui imajinasiku. Di tanah yang luas ini, bagaimana mungkin aku bisa membayangkan jurus pedang yang luar biasa fantastis? Di Mongolia? Pandanganku sempit dalam batasan dunia kecil ini. Aku terlalu meremehkan para pahlawan. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Kemenangan Marika sebenarnya bergentang pada jurus pedang yang menarik ini. Jika dia dilepaskan hari ini, dilakukan dengan cara yang menyeluruh. Kuoer, kau tidak boleh melepaskannya. Pemimpin Huang. Dilakukan dengan cara yang menyeluruh. Kalian bisa bertanding beberapa langkah. Secara langsung dengan saya. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan muridmu? Tentu. Dan memiliki aura yang menonjol. Saya berharap kita akan bertemu lagi di masa depan. Bibi Kuo, penawar racun. Kamu sangat perhatian. Kamu meminta saya untuk berterima kasih padanya. Kamu, Jangan terlalu sopan. Karena Mong Roda Emas telah pergi, saya akan pamit. kamu berencana pergi kemana? Saya hanya ingin tinggal bersama bibiku. Dan menemukan tempat terpencil yang tidak berpenghuni, untuk hidup menyendiri bersama. Mohon tenang saja, ini tidak akan mempengaruhi reputasi Anda dan Paman Kuo. Kuoer, bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan nyawa Fuer. Selain itu sudah larut malam sekarang. Mari kita carry Penjinapan untuk Bermalam. Dan berangkat besok, apakah itu baik? Lebih baik menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Ayo pergi. Nona Long, Nyonya Kuo. keluarga Kuo kami berhutang budi padamu. Jepit rambut ini mewakili hatiku. Saya harap kamu bisa menerimanya. Jepit rambut ini sangat cantik. Maka saya akan membantumu memakainya. Saya menghargainya. Sangat cantik luar biasa. Seandainya dia dan Kuoer bukan guru dan murid, mereka memang pasangan yang patut dipuji. Nona Long, minumlah air. Terima kasih. Kamu sangat menyukai Kuoer, bukan? Ya, saya menyukainya. Tapi mengapa kamu tidak mengizinkan saya bersamanya? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kamu pahami. Jika kalian berdua menjadi pasangan suami istri, Meremehkan aku? bagaimana dengan Kuoer? Mereka juga akan meremehkannya. Dia akan tinggal bersama yang tersembunyi dari orang lain dan tidak terjangkau seumur hidup kita. Menikmati kebahagiaan murni. Mengapa kita harus memperhatikan orang lain? Itu adalah makam kuno yang sangat besar. Aku telah tinggal di sana sejak kecil. Apakah kalian tinggal di makam kuno seumur hidup kalian? Dan tidak pernah keluar lagi? Benar. Ada banyak penjahat di luar sana. Mengapa kita harus keluar? Meskipun kalian berdua penuh kebaikan. Ide kalian terdengar aneh. Tapi Kuoer telah berkelana sejak kecil. Jika kalian membiarkannya terasing di makam kuno selamanya dan tidak pernah keluar lagi, tidakkah kalian takut dia akan merasa bosan?
Pada awalnya tentu saja dia tidak akan bosan. Dia akan merindukan dunia luar yang penuh dengan kelimpahan dan kemakmuran. Pada saat itu dia tidak bisa keluar dari makam kuno itu. Dia tidak akan merasa bosan. Hidup di kaki gunung penuh dengan kesenangan. Di kaki gunung ada makanan lezat yang tidak akan pernah habis kamu nikmati dan hal-hal baru yang tidak akan pernah kamu pikirkan. Aku tidak bisa menahan godaan hanya dengan memikirkannya. Aku tidak akan berbicara denganmu. Aku akan bertanya pada Kuo'er. Nona Long. Aku tidak bisa menebak apa yang akan dia katakan. Bibi, aku sudah menyiapkan semua air dan makanan kering. Besok pagi kita bisa memulai perjalanan kita. Kuo'er, aku bertanya padamu, apakah kamu akan terjebak oleh kejengkelan bersamaku? Dan apakah kamu akan bosan denganku? Bibi, mengapa kamu bertanya hal seperti itu lagi? Belumkah kau diberitahu, untuk bersama bibiku adalah selalu kebahagiaan tak berujung sampai kita tua. Dengan gigi yang hilang, rambut memutih, kita masih hidup dalam ikatan bahagia dan kebersamaan satu sama lain. Aku memiliki pemikiran yang sama. Mari tidur. Tidurlah. Bibi. Bibi Kuo bilang, kau harus tidur dengannya dan putrinya malam ini. Dan biarkan aku tidur dengan saudaraku. Mengapa mereka harus tidur denganmu? Tidak apa-apa lagi. Sangat buruk keduanya. Pasti sudah terjerumus dalam skandal. Kata-kata Zhao Zijing tidak salah. Meskipun mereka berbagi kamar yang sama, mereka saling menghormati. Perilaku mereka jauh melampaui pemahaman orang lain. Bibi. Wu besar Wu kecil, kalian minta kamar lain. Jangan tidur dengan Kuo'er. Ya, Apa yang terjadi? Mengapa? Bukan urusanmu. aku tahu kenapa. Untuk keduanya, mereka tidak seperti Tuan Dan Yurid. Pasangan kotor tidur di kamar yang sama. Betapa kotornya kamu. Apa yang kamu bicarakan? Bibi, kau terlalu baik. Apa peduli kita dengan mereka? Aku tidak akan pernah fokus pada mereka. Hari ini mereka menyelamatkan hidup kita. Yang merupakan kebaikan yang luar biasa. Aku lebih suka dibunuh oleh biarawan roda emas daripada menerima kebaikan dari orang-orang kasar ini. Diam. Pulang saja kalian berdua. Pergi. Kami pergi saja. Anda putus asa. Kuo'er. Mengapa kami turunkan sebagai seruling pasangan kotor? Karena kita diam bersama, kedua bersaudara keluarga bela diri. Tidak pernah bisa mengubah kebajikan yang buruk. Saya tidak masalah untuk berkonsultasi dengan mereka sekarang. Tidur nyenyak Bibi. Kuo'er. Saya ingin menanyakannya satu hal. Anda harus menjawab saya dengan tulus. Anda dan saya akan hidup di taman lewatkan kemakmuran. Dari dunia di luar ruangan? Jika Anda diminta untuk hidup di makam kuno semua hidup Anda, akankah Anda merasa bosan? Atau suram? Saya bisa seumur hidup saya dengan bibi saya, yang akan membuat saya lebih senang daripada kehidupan dalam pendinginan dan gelap. Makam kuno. Saya tidak akan bosan bahkan 10 tahun atau 20 tahun yang telah disahkan. Bagaimana 30 tahun atau 40 tahun? By the way, tak akan pernah bosan. Gampang dikatakan, tapi saya penuh dengan kasih sayang yang tulus untuk bibi saya. Saya tidak memiliki pertimbangan yang jelas. Apa bisa menipu Anda? Kalau bosan sama Vexet, kami akan pindahkan. Oke Bibi, larut malam. Kami akan melanjutkan perjalanan kami besok. Mari kita tidur. Jika Anda ingin menikah dengan Master, Ini berbahaya. Tentu saja saya mendapatkan. Abaikan Anda. datar saja saya mati. Saya menganggapnya sebagai putra saya sendiri. Mending kemasannya satu slap saja. Mending gak salah agan. Ayo. Anda. Brother Jing. Jika Anda dua menjadi pasangan wedded, yang Kuo. Aku ingin menggosok mataku untuk melihat bagaimana kamu membawa aib dan kehancuran pada dirimu sendiri, dan bagaimana kamu meninggalkan bau busuk selama 10.000 tahun. Nyonya Kuo tidak berbohong padaku. Di masa depan dia akhirnya akan bosan. Pada saat itu dia akan dihina oleh semua orang. Apa menariknya dia sebagai manusia? Aku jatuh cinta padanya. Aku tidak mengerti mengapa orang lain harus menghinanya.
Mungkin aku gadis yang buruk. Aku memiliki perasaan yang mendalam padanya. Cinta yang mendalam padanya. Mengorbankan hidupku juga tidak apa-apa. Namun cara ini telah membuatnya tidak bahagia. Maka lebih baik dia tidak menikahiku. Malam itu di puncak Gunung Zhongnan. Dia menolak untuk menjadikanku istrinya. Aku berpikir, itu mungkin alasannya. Bibi. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terperangkap oleh kesedihan saat kamu mengingatku. Yang Kuo, Di mana bibiku? aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu melihat bibiku? Tidak, dia sudah pergi. Sangat disayangkan aku tidak bisa menemukannya. Bibimu punya tangan dan kaki. Bisa berjalan dan berlari. Tidak mengherankan kalau dia pergi. Mungkin dia mencari jalannya sendiri saat menyelesaikan semua masalah. Kamu katakan padaku, apakah kamu mengatakan sesuatu padanya? Atau bagaimana dia bisa pergi tanpa alasan? Kamu keterlaluan. Kamu bahkan menyalahkanku. Bibi, Apa yang kamu lakukan? maaf aku salah orang. Guru. Mengapa dia sendirian? Di mana wanita dengan margalong? Paman, pernahkah kamu melihat seorang gadis berbaju putih dengan wajah yang cantik? Tidak, aku belum pernah. Sepertinya mereka terpisah. Master. Dengan ilmu bela diri yang kuat, dia sama sekali bukan lawan. Sekarang adalah kesempatan besar yang diberikan kepada kita. Yang kuat adalah penyakit mematikan bagiku. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Tapi sekarang yang paling penting adalah menghadapi Huang Rong. Dia sekarang tanpa perlindungan dua orang itu. Ini adalah yang terbaik. Kesempatan untuk kita. Master adalah perencana yang baik. Ayo pergi. Mengapa tante marah padaku lagi? Bagaimana aku menyinggungnya lagi? Tapi tante sudah tenggelam dalam kebahagiaan. Tidak seperti dia marah padaku. Dia bilang aku akan bosan tinggal di makam kuno untuk waktu yang lama. Dia pasti berpikir bahwa Fue, ibu kakak Fu. Biksu roda emas, lepaskan dia. Hanya kalian berdua. Nyonya Kuo, jika kamu cukup bijak untuk menyadari keadaan saat ini, silakan ikut denganku. Bisu Bao, lepaskan aku jika kamu bijak. Jangan bergerak. Ayahku pasti akan menghukummu. Meskipun ilmu bela diri ayahmu sangat hebat, air jauh tidak bisa memadamkan haus saat ini. Fuer kakak Fu. Ibyo, Fuer. cepat pergi. Bagaimana kita bisa menemukan banyak jalan bercabang? Apa yang harus kita lakukan? Biksu roda emas akan segera menyusul kita. Semakin banyak jalan bercabang, semakin baik untuk kita. Cukup benar. Hutan batu ini benar-benar tempat yang baik untuk kita bersembunyi. Kita harus keluar dari sini. Big Wu, Little Wu. Apakah kamu mengerti? Cepat pergi. Bagus, pergilah. Apa yang bisa aku lakukan sekarang, Bu? Jalan-jalan kecil di sini tersusun secara silang menyilang, yang merupakan penghalang alami terbaik. Aku tidak berpikir bahwa biksu roda emas. Biksu itu tidak tahu malu. Dia kembali untuk menangkap kita. Kuo sudah pergi. Kuer, di mana Nona Long? Bibiku pergi tanpa pamit. Aku juga mencarinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengerti teknik tongkat pemukul anjing dari geng pengemis? Aku ingat terakhir kali kamu mengusir Huodu dengan yang asli, teknik tongkat pemukul anjing dari geng pengemis. Tapi teknik tongkat pemukul anjingmu. Jujur saja bibiku.
Sebenarnya teknik tongkat pemukul anjing diajarkan oleh pendahulu Hong. Tapi pendahulu Hong bilang bahwa teknik tongkat pemukul anjing bisa. Jadi dia hanya mengajariku gerakan tanpa rumus inti dan keterampilan mental. Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Di mana dia tinggal sekarang? Ketika aku berada di puncak Gunung Hua. Kebetulan sekali, aku telah menguasai teknik tongkat pemukul anjing. Tapi sayangnya, pendahulu Hong meninggal dalam pertandingan dengan ayah angkatku. Kamu bilang dia sudah meninggal. Mendengar berita kematian gurunya. Jika kita mengumumkan berita ini ke dunia persilatan saat ini, tidak mampu melawan musuh asing. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana bersembunyi dari Biksu Roda Emas. Biksu Roda Emas akan menemukan kita cepat atau lambat, dan aku menderita luka dalam. Di antara kalian semua, ilmu bela dirimu yang paling tinggi, dan kekuatan pemahamanmu yang paling tajam. Aku memutuskan untuk mengajarimu rumus inti dan keterampilan dari teknik tongkat pemukul anjing sekarang. Bibi Kuo. Akhirnya kamu mau mengajarkanku ilmu bela diri. Fuer, kamu jaga aku di sini. Ikut aku. Jangan pernah menoleh saat memukul dua anjing. Jangan khawatir jika anjing melompat dari tembok. Kenapa aku kembali ke sini? Ibu-ibu. Ada apa Fuer? Aku mendengar suara pertarungan di sana. Apakah itu Biksu Roda Emas yang mengejar? Ayo kita lihat. Nyonya Guo, kita punya hubungan yang sudah ditakdirkan. Kita bertemu lagi. Ibu, ada apa denganmu? Fuer Bibi. Cepat. Tidak, kita pergi bersama. Fuer. Jari ajaib memanipulasi bola roh. Cepat. Ayo pergi. Aku hampir mati, berikan padaku. Ibu, ada apa denganmu? Hari-hari, Nyonya Guo. Bantu Nyonya Kuo duduk sebentar. Ayo. Ayo Bibi, hati-hati. Terima kasih telah mengulurkan tangan untuk menyelamatkan kami setiap kali. Jangan banyak bicara. Sekarang yang paling penting adalah menemukan tempat untuk merawat luka-lukamu dengan baik. Kakak Fu. Yang Kuo, kembali bersama kami. Kamu bantu Bibi Kuo kembali. Aku akan mencari bibiku. Apakah kamu masih mencari bibimu? Hon Jian and Loniga Yain Henry. Sepertinya kamu lebih baik kembali bersama kami. Dan biarkan ayahku menyembuhkanmu. Hidupku yang hina tidak mudah untuk berakhir. Aku menghargai kepedulianmu, Nona Kuo. Kakak Fu. Jangan memojokkannya. Ya Kakak Fu. Kesehatan Bibi yang penting. Ayo gerak. Yang Kuo, Anda benar-benar tidak pergi dengan kami? Kak Kuo, jangan khawatir. Saya akan mengurus saudara yang baik. Ayo. Boneka penguin, ayo. Ganyang, ayo. Ganyang. Bangun. Brother yang.
Jangan tinggalkan aku. Boneka penguin. Jangan tinggalkan aku. Anda bangun. Mbak ada lagi yang mbak? Terima kasih ya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana membayar Anda. Gak bisa katanya kakak tersimpan. Saya mengalami berlalu. Dan Anda dikenakan cedera. Thank you. Anda memiliki hati yang baik. Hidup. Kebetulan tiba di acara dan hanya berkontribusi bagi saya berbagi upaya yang tak bisa pujian pun. Bibi saya Kuo telah mengangkat dan memelihara saya. Jika ia dalam hal berbahaya, saya akan melakukan sebisa mungkin. Cuma nanti sampai ketemu kesempatan. Saya tidak membicarakan tentang bibiku Anda. Sudah membicarakan Kak Luwus Huang, istri Anda. Dia. Saya menelepon istrinya. Ini Ega lelucon Anda. By the way, Sister Weas Huang ya HSIS, apakah dia masih aman? Terima kasih atas perhatian Anda. Luka telah sembuh. Anda belum melewatkannya. Jangan terus hubungi saya lewatkan. Dalam 2 hari terakhir, Anda menelepon saya Bibi beberapa kali. Sudah terlambat untuk perubahan pada titik ini. Oh pasti aku salah. Untuk bibiku saat aku koma. Mungkin aku sudah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ini buruk. Non, aku sudah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ya kan? Tidak. Kau istirahatlah dengan baik. Kami akan mencari bibimu beberapa hari lagi. Tapi di mana? Jangan terlalu khawatir. Kau akan menemukannya jika kau bersungguh-sungguh. Dia pasti berbeda dari gadis-gadis lain. Lu Shuang licin dan lincah. Kuo Fu terlalu sombong dan ceroboh. Ye Lu yang jujur. Wan Yanping lemah dan menyedihkan. Sedangkan bibiku, pada awalnya dia dingin. Kemudian dia menjadi terlalu bersemangat. Padahal dia lembut. Dan teliti. Saat aku bersamanya. Non siapa namamu? Berhenti bertanya. Istirahatlah dengan tenang. Jangan terlalu banyak berpikir. Luka dalammu akan segera sembuh. Aku seharusnya tahu kau bahkan tidak membiarkanku melihat wajahmu. Kau tidak akan memberitahuku namamu. Aku jelek. Kau sudah melihatku. Aku tidak percaya itu tidak mungkin. Kalau aku secantik bibimu, mengapa aku harus memakai topeng? Bagaimana kau tahu kalau dia cantik? Apakah kau kenal bibiku? Aku belum pernah melihatnya. Aku menganggap dia wanita tercantik di dunia, karena kau sangat merindukannya. Aku memang merindukannya, tapi bukan karena dia yang tercantik di dunia, tapi karena dia sangat baik padaku. Bahkan jika dia wanita terjelek di dunia, aku tetap akan menikahinya. Itulah yang kupikirkan. Dia tidak hanya cantik, tapi juga baik padamu. Apa yang kau tulis? Aku sedang belajar menulis, karena tulisan tanganku jelek. Tidak mungkin tulisan tanganmu pasti bagus. Aneh. Bagaimana kamu tahu? Tulisan tangan orang yang elegan sepertimu tentu saja menggemaskan. Tulisan tanganku mengerikan. Lihat kamu orang yang baik, tapi kamu berantakan. Aku selalu berantakan di mana? Di mana bajuku? Ini. Tenang sudah dicuci. Dan ditambal. Terima kasih. Bibiku menjahit bajuku dengan tangannya sendiri. Tidak boleh hilang. Aku tahu. Mau makan sesuatu? Tidak. Tidak usah repot. Tidak apa-apa, katakan apa yang kamu mau makan. Bakcang? Bakkang adalah makanan khas paling terkenal di kampung halamanku. Kamu tahu siapa aku? Apa aku kenal kamu? Kamu istirahatlah.
Melihat seorang pria membuatku senang. Melibat seorang pria saat dia menulis. Pria? Merujuk pada kurasa. Kita hampir tidak bicara. Apa yang membuat senang melihatku? Dan lihat aku. Aku berantakan. Aku bukan seorang pria. Kalau bukan aku, lalu siapa yang dia maksud? Aku tidak mengerti dia. Apakah aku seorang pria? Pria. Musik yang bagus. Mengapa kamu memakai topeng tanpa alasan? Aku penasaran mengapa kamu selalu memakai topeng. Ternyata memakai topeng terasa enak. Kamu benar-benar penuh kejutan. Saudara-saudara. Aku kembali. Kamu di mana? Aku khawatir padamu. Begini aku pergi keluar. Oh, jadi kamu sepupunya. Kenapa ada laki-laki di rumah kita? Siapa-siapa dia? Kamu istrinya. Siapa dia? Kamu tidak kenal suamimu sendiri? Bodoh? Sayangku, bodoh. Kamu? Sayangku? Aku sangat bahagia. Sayangku. Benarkah kamu? Ya, Kamu, cintaku? ya. Kamu bodoh kemana saja kamu? Kamu tahu aku khawatir tentangmu? Aku tahu. Aku kesal. Cukup. Mari bicara di dalam. Mari naik ke atas. Kemana saja kamu? Pelan-pelan. Kemana kamu? Sebenarnya? Sejak kamu pergi terakhir kali, sepupuku membawaku ke sini untuk konvelske. Sebenarnya aku sudah sembuh sejak lama. Tapi aku merajuk jadi aku pergi jalan-jalan. Tapi hari itu, aku bertemu dua anggota geng pengemis. Aku mendengar mereka bilang, ada kejuaraan bela diri atau apa di Dash Engguan. Jadi aku pergi ke Dash Engguan untuk melihatnya. Tepat setelah aku pergi ke sana, aku kemudian kembali kalau-kalau dia khawatir. Jadi Terima kasih untuk penyelamatannya. Aku masih tidak tahu nama gadis itu. gadis apa? Bagaimana kamu masih tidak tahu namanya? Mungkin ini kehendak takdir. Sepupu, ini salahmu. Kenapa kamu tidak bilang namamu Cheng Ying? Jadi namamu Cheng Ying. Oh juga. Sepupuku saya adalah Huang Ye Aoshi Master dari Pulau Tauhua. Murid Master Huang masih muda. Terima kasih padamu. Jika kamu tidak menjual saya ke rumah bordil, saya tidak akan mengenal master saya. Kamu pernah melihatnya, kamu hanya lupa. Makan lebih banyak. Oh, saya ingat dia. Kamu adalah sepupu istri saya jadi. Kesalahan saya. Saya tidak begitu mengerti mengapa kamu harus memakai. Saya baru menyadari apa yang tidak terasa benar. Kalian berdua memakai topeng. Mengapa tidak melepasnya? Kamu secantik saat kamu masih kecil. Sepupu kamu. Mengapa kamu malu? Aneh. Bodoh. Apakah kamu berpikir bahwa bersama Huang Yaoshi si penyihir timur terlalu lama akan membuat orang aneh? On. Kekasihku, tahukah kamu? Kamu adalah gadis tercantik di dunia. Benarkah? Terima kasih, ini dia. Sampai jumpa. Lihatlah. W.A.S. Huang.
Di mana dia? Saya tidak melihatnya. Apa yang harus kita lakukan? Kamu pergi ke sana. Nona Cheng. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak ada. Oh, baju baru untuk siapa? Biar saya lihat, kabar buruk. Sesuatu yang buruk terjadi. Tanganku. Saya melihat senior saya dan Limo Chou. Limo Chou? Ya, untung saya bisa lari. Tapi saya pikir mereka akan segera menemukan kita. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus Limo Chou dilakukan? lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Saya sekarang terluka parah. Kami bertiga tidak akan bisa mengalahkannya. Bagaimana kalau ini? Kita Lori Sakurang. Tidak, kamu dan Tuan yang pergi dulu. Aku akan tinggal di sini untuk menghadapinya. Tidak. Bagaimana jika Limo Chou melihat kita bersama? Silly akan terlibat. Tinju. Aku akan menghadapinya. Tidak, kalian berdua pergi dulu. Menurut aturan sekte, tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu, tidak. Sepupu, bagaimana bisa aku meninggalkanmu? Kamu pergi dulu. Tidak, sepupu. Baiklah. Berhenti. Jika kita bertemu dengannya, kita mati bersama, oke? Oke, mari kita lakukan seperti yang dia Ayo katakan. pergi. Tapi dia sangat kuat. Daripada tertangkap olehnya di jalan, lebih baik kita tetap di sini untuk bersiap menghadapinya. Non Cheng ada benarnya. Ya, Kotoran, Limo Chou, kita akan duduk di sini untuk menunggumu. bersama. Hai, itu Limo Chou saat itu bahwa kitab 5 racun dibawa oleh geng pengemis. Tidak baik jika dia menemukannya. Kamu sekarang hafalkan semua obat racun dalam buku itu. Dan kemudian bakar. Oke. Juga, jika kamu pernah tertangkap oleh Limo Chou, dan jika dia ingin kamu mati, berikan saja sapu tangan ini padanya. Kenapa kamu hanya punya setengah? Jangan tanya, ambil saja. Katakan saja, aku minta. Kamu mengembalikannya padanya, oke? Mungkin dia akan ingin menggunakan. Ambil saja. Dan simpan itu, jangan sampai hilang, mengerti? Bacalah buku itu, aku pergi. Aku akan mengantarmu. Oh, Apa? Jangan bilang sepupuku tentang ini. Sepupuku tentang ini. Mr. Yang. Mengapa bukunya? Apa? Duduk. Mister yang sebelum Fajar. SNPU. Nuanao, jika dia menemukanmu, berikan saja sapu tangan ini padanya. Mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan bilang sepupuku apa-apa. Aku pergi. Apa maksudnya ini? Mengapa masing-masing dari mereka memberiku separuhnya? Dan mengapa aku harus memberikannya pada Limo Chou? Apakah itu rasa malu di wajah mereka ketika mereka memberikan sapu tangan ini padaku? Bodoh, lihat bulan malam ini indah. Sayang, ini mungkin kesempatan terakhir kita melihatnya bersama. Apa itu cinta? Itu layak untuk mati. Burung terbang berpasangan. Tidak peduli musim semi atau musim dingin. Bahagia bersama, sedih berpisah. Kekasih saling melekat. Tolong katakan padaku. Di langit yang tak terbatas. Di antara gunung-gunung yang beku. Kemana aku harus terbang? Bagaimana kalian bertiga bisa
tahu apa itu cinta. Ini konyol. Bibi Guru Li sepertinya. Anda punya pemahaman mendalam tentang apa itu cinta. Aku tidak di sini untuk mengajarimu apa itu cinta. Jalang, berikan padaku kitab 5 racun. Aku sudah bilang, buku itu diambil oleh geng pengemis. Jika kau menginginkannya, pergi dan cari mereka. Masih berbohong ya? Jika aku tidak mendapatkan buku itu hari ini, aku akan membunuhmu. Anggota Begar Gang semuanya orang baik. Bagaimana mungkin mereka membaca buku jahatmu? Telah memerintahkan bahwa tidak ada anggota Begar Gang yang boleh membaca buku itu. Baiklah, sebenarnya aku memiliki buku itu, ambil. Bagus. Oh, dan sapu tangan ini juga milikmu kan? Ini. Apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Guru, seranglah aku saja. Biarkan mereka hidup. Kau tidak berhak meminta belas kasihanku. Kalian bertiga akan mati hari ini. Kau tidak pantas menjadi gurunya. Kau akan membunuh kami entah kau punya buku itu atau tidak. Tapi ya, pada akhirnya semua orang akan mati. Bukankah kau iri padaku? Aku punya teman di sisiku. Kami bertiga akan mati bersama sambil tertawa. Kami akan bersenang-senang. Kau akan mati sendirian. Benar? Kami akan mati bersama, tidak ada rasa malu. Bagus sekali. Tapi kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku akan memastikan kalian terpisah dan mati. Dengan penyesalan. Bibi ambil bunga-bunga ini. Sialan kau. Pergi. Ke rumah nenek. Nenek memanggilku anak baik. Berikan aku permen, berikan aku manisan. Aku mau lebih, berikan aku lebih. Awas. Tutup telingamu. Ya. Pyuko mari wanita jahat ini. Pyuko mari wanita jahat ini. Li Mo Chou. Wanita sialan. Aku Huang Yaoxi akan menghabisi kau atas nama keadilan. Kenapa kamu tertawa? Akhirnya kita bertemu. Jadi kamu adalah Huang Yaoxi yang terkenal itu. Tidak percaya kamu orang yang licik. Li Mo Chou, jangan berani-berani menghina guruku. Apa aku salah? Ini bukan pertarungan yang adil. 5 lawan 1. Bunuh aku? Kalau kamu bisa hidup dengan cemoohan semua orang. Guru Huang. Li Mocho, beraninya kamu. Aku yang kuakan. Bagaimana kalau begitu? Konyol. 1 demi 1? Apa ini yang kamu sebut pertarungan yang adil? Li Mo Chou. Berhenti bicara omong kosong. Segera pergi dari sini.